Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami di sini dari kelompok 1 yang beranggotakan Handika Anwar Saputra, Vincentia Adelia Pulu, dan saya sendiri Safira Miftahul Janah, Siti Nurmarianti, dan Puspa Nuria akan membahas topik tentang analisis biaya pemasaran. Definisi biaya pemasaran. Dalam arti sempitnya, biaya pemasaran seringkali dibatasi artinya sebagai biaya penjualan, yaitu biaya-biaya yang dikeluarkan untuk menjual produk ke pasar. Biaya pemasaran hanya meliputi biaya-biaya yang dikeluarkan sejak produk jadi dikirimkan kepada pembeli sampai produk diterima oleh pembeli. Dalam arti luas, biaya pemasaran meliputi semua biaya yang terjadi sejak saat produksi selesai diproduksi dan disimpan dalam gudang sampai produk tersebut diubah kembali ke dalam bentuk tunai. Kegiatan pemasaran produk dimulai jauh sebelum produk selesai diproduksi. Penggolongan biaya pemasaran. Biaya untuk mendapatkan pesanan atau order getting cost merupakan biaya yang dikeluarkan alam perusahaan untuk memperoleh pesanan. Sedangkan biaya untuk memenuhi pesanan atau order filling cost merupakan semua biaya yang dikeluarkan untuk mengusahakan agar produk sampai ke tangan pembeli dan biaya-biaya untuk mengumpulkan uang dari pembeli. Selanjutnya, penggolongan biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran dibagi menjadi 6, yaitu fungsi penjualan, biaya advertising, biaya pergudangan, fungsi pembungkusan dan pengiriman, fungsi kredit dan penagihan, fungsi akuntansi pemasaran. Karakteristik biaya pemasaran. Banyak ragam kegiatan pemasaran yang ditempuh oleh perusahaan dalam memasarkan produknya, sehingga perusahaan sejenis produknya belum tentu menempuh cara pemasaran yang sama. Kegiatan pemasaran berhadapan dengan konsumen merupakan variabel yang tidak dapat dikendalikan oleh perusahaan. Kegiatan pemasaran seringkali mengalami perubahan sesuai dengan tuntutan perubahan kondisi pasar. Dalam biaya pemasaran terdapat biaya tidak langsung dan biaya bersama atau joint cost. Cara analisis biaya pemasaran. Analisis biaya pemasaran bertujuan untuk menentukan harga pokok produk, pengendalian biaya, perencanaan, dan pengarahan kegiatan pemasaran. Cara analisis biaya pemasaran dapat digolongkan menjadi 3, yaitu pertama, analisis biaya pemasaran menurut jenis biaya, atau dengan cara analisis ini dapat bisa biaya pemasaran dipecah sesuai dengan jenis biaya pemasaran. Dengan analisis ini, manajemen dapat mengetahui rincian jenis biaya pemasaran, namun tidak dapat memperoleh informasi mengenai biaya yang telah dikeluarkan untuk menjalankan kegiatan pemasaran tersebut. Kedua, analisis biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran. Contoh, jumlah biaya fungsi pembungkusan dan pengiriman yang dianggarkan per bulan sebanyak 100 juta rupiah. Berat produk yang dikirim diperkirakan 10.000 kg, sehingga tarif dasar pengiriman per produk per kilo adalah 10.000 rupiah atau 100 juta dibagi 10.000. Pada bulan Januari 2001, produk yang dikirim ke pembeli sebanyak 9.000 kilo dan biaya pembungkusan dan pengiriman sesungguhnya dikeluarkan sebesar 105 juta. Dengan membandingkan biaya yang seharusnya dan biaya sesungguhnya terjadi seperti
Berikut ini dapat dilakukan pengendalian dan perencanaan biaya pemasaran. Selanjutnya, bulan Januari, berat produk yang dikirim sebanyak 90. Tarif biaya pembungkusan dan pengiriman 10.000. Biaya pembungkusan menurut anggaran sebesar 90 juta dan biaya pembungkusan dan pengiriman menurut sesungguhnya sebesar 105 juta. Jadi terjadi penyimpangannya sebesar 15 juta. 3. Analisis biaya pemasaran menurut usaha pemasaran dibagi menjadi 4, yaitu analis menurut jenis produk, menurut daerah pemasaran, menurut besar pesanan, menurut saluran distribusi. Baik, selanjutnya kita masuk pada bagian yang keempat, yakni analisis biaya pemasaran menurut jenis produk. Nah, analisis biaya pemasaran menurut jenis produk memiliki 3 manfaat, yakni yang pertama untuk menentukan kemampuan tiap-tiap jenis produk dalam menghasilkan laba. Kemudian yang kedua, membantu dalam memperkirakan pengaruh perubahan produk dan metode penjualan terhadap biaya dan laba. Kemudian yang ketiga, memberikan informasi biaya untuk pengambilan keputusan penentuan harga jual produk. Nah, untuk kepentingan analisis biaya pemasaran menurut jenis produk, maka diadakan penggolongan jenis produk dengan cara sebagai berikut. Yang pertama, penggolongan produk menurut sifat produk. Misalnya seperti di dalam perusahaan kertas, produknya digolongkan menjadi kertas HVS, kertas sigaret, dan kertas karton. Kemudian yang kedua, penggolongan produk menurut cara pembungkusannya. Misalnya seperti perusahaan sabun deterjen yang menjual produknya dalam berbagai macam pembungkusan, yakni bungkusan besar dan kecil. Kemudian dalam perusahaan sampo menjual produknya dalam bungkusan kertas dan dalam botol. Yang ketiga yakni penggolongan produk menurut cap dagang. Nah, untuk produk yang mempunyai cap dagang yang sama, maka dikelompokkan menjadi satu. Kemudian yang keempat, penggolongan produk menurut cara penggunaan produk oleh pelanggan. Dalam hal ini, ada pelanggan yang membeli produk untuk digunakan sendiri dan ada juga yang membeli untuk dijual kembali. Nah, selanjutnya kita masuk pada contoh soal. PT Eliona Sari menjual 3 macam produk, yakni produk A, B, dan C. Biaya pemasaran yang dikeluarkan dalam bulan Juli 2000x1 disajikan sebagai berikut. Selanjutnya kita masuk pada yang pertama, data biaya menurut fungsi pemasaran. Nah, fungsi yang pertama yakni penjualan sebesar 95.500, yang kedua pergudangan sebesar 75.000, yang ketiga pembungkus dan pengiriman sebesar 63.000 dan advertensi sebesar 54.000, kredit dan penagihan 28.500 dan akuntansi pemasaran sebesar 49.200. Jadi total seluruhnya adalah 365.500. Nah, kita masuk pada bagian yang kedua yakni data dasar alokasi. Untuk harga jual per unit, produk A 10, produk B 15 dan produk C 18. Harga pokok produksi per unit, produk A 8, produk B 11 dan produk C 12. Jumlah produk yang terjual, produk A 80.000 unit, produk B 50.000 unit, dan produk C 20.000 unit. Maaf ya teman-teman, di situ ada kesalahan, tulisannya 200 unit, tapi sebenarnya 20.000 unit. Berat produk per unitnya, produk A 2,25 kg, produk B 2,5 kg, dan produk C 3,5 kg. Nah, untuk frekuensi produk tercantum dalam faktur penjualan. Untuk produk A 6.400, produk B 5.700,
dan produk C 2.900. Dan yang terakhir, frekuensi pesanan dari pelanggan untuk produk A 2.400, produk B 3.000, dan produk C 1.800. Kita masuk pada bagian yang ketiga, yakni dasar alokasi biaya fungsi pemasaran. Nah, fungsi pemasaran yang pertama, penjualan, dasar alokasi biaya pemasarannya hasil penjualan. Kemudian, fungsi pemasaran yang kedua, pergudangan, dasar alokasi biaya pemasaran, berat produk yang terjual. Yang ketiga, fungsi pemasaran, pembungkusan, dan pengiriman, dasar alokasi biaya pemasarannya, unit produk yang terjual. Kemudian yang keempat, advertensi, dasar alokasi biaya pemasaran, unit produk yang terjual. Kemudian yang kelima, kredit dan penagihan. Untuk dasar alokasi biaya pemasarannya, frekuensi pesanan dari pelanggan. Kemudian yang terakhir, akuntansi pemasaran. Dasar alokasi biaya pemasarannya, frekuensi produk tercantum dalam faktur penjualan. Nah, kemudian yang keempat, kita langsung masuk pada tarif alokasi biaya pemasaran. Nah, fungsi pemasaran yang pertama yakni penjualan. Nah, untuk jumlah biaya pemasarannya 95.500. Kemudian jumlah dasar alokasinya 1.910.000 didapat dari penjumlahan dari produk A, B, dan C dengan perhitungannya yakni jumlah produk yang terjual dikalikan harga jual per unit. Nah, jadi untuk produk A 80.000 dikalikan 10 hasilnya 800.000. Kemudian produk B 50.000 dikalikan dengan 15 jadi hasilnya 750.000, dan produk C 20.000 dikalikan 18 hasilnya 360.000. Nah, jadi totalnya 1.910.000. Nah, kemudian untuk tarif alokasi biaya pemasarannya itu 5% didapat dari jumlah biaya pemasaran dibagi jumlah dasar alokasi. Kemudian fungsi pemasaran yang kedua yakni pergudangan. Nah, untuk jumlah biaya pemasarannya 75.000, kemudian jumlah dasar alokasinya yakni 375.000. Nah, didapat dari penjumlahan dari produk A, B, dan C dengan perhitungannya yakni jumlah produk yang terjual dikalikan berat produk per unit. Jadi, untuk produk A 80.000 dikalikan 2,25 kg hasilnya 180.000. Kemudian produk B 50.000 dikalikan 2,5 kg jadi hasilnya 125.000, dan produk C 20.000 dikalikan 3,5 kg hasilnya 70.000, maka totalnya sama dengan 375.000. Nah, untuk tarif alokasi biaya pemasarannya yakni 0,20 didapat dari jumlah biaya pemasaran dibagi jumlah dasar alokasi. Kemudian pada bagian yang ketiga, fungsi pemasaran pada bagian yang ketiga yakni pembungkusan dan pengiriman. Nah, untuk jumlah biaya pemasarannya 63.000, kemudian untuk jumlah dasar alokasinya 150.000 didapat dari penjumlahan dari produk A, B, dan C dengan perhitungannya yakni jumlah produk yang terjual. Nah, untuk produk A sebesar 80.000 unit, produk B 50.000 unit, dan produk C 20.000 unit, jadi totalnya 150.000 unit. Kemudian untuk tarif alokasi biaya pemasaran juga perhitungannya sama, jumlah biaya pemasaran dibagi jumlah dasar alokasi, hasilnya 0,42. Kemudian yang berikutnya advertensi. Untuk jumlah biaya pemasarannya 54.000, kemudian jumlah dasar alokasinya 150.000 sama pada perhitungan yang pembungkusan dan pengiriman. Terus untuk tarif alokasi biaya pemasarannya sama juga perhitungannya, yakni jumlah biaya pemasaran dibagi jumlah dasar alokasi, yakni hasilnya 0,36.
Nah, kemudian yang berikutnya yakni kredit dan penagihan. Nah, untuk jumlah biaya pemasarannya 28.800, kemudian untuk jumlah dasar alokasinya 7.200 didapat dari penjumlahan dari produk A, B, dan C dengan perhitungannya yakni jumlah frekuensi pesanan dari pelanggan. Untuk produk A sebesar 2.400, produk B sebesar 3.000, dan produk C sebesar 1.800. Jadi hasilnya 7.200. Kemudian untuk tarif alokasi biaya pemasarannya perhitungannya sama, hasilnya 4,00. Kemudian bagian yang terakhir, akuntansi pemasaran. Nah, untuk jumlah biaya pemasarannya 49.200, jumlah dasar alokasinya 15.000, didapat dari penjumlahan dari produk A, B, dan C dengan perhitungannya yakni jumlah frekuensi produk tercantum dalam faktur penjualan. Itu untuk produk A 6.400, produk B 5.700, dan produk C 2.900. Jadi totalnya 15.000. Kemudian untuk tarif alokasi biaya pemasaran perhitungannya tetap sama, yakni hasilnya 3,28. Baik, selanjutnya kita masuk pada laporan laba rugi menurut produk. Yang pertama untuk hasil penjualan. Nah, untuk produk A sebesar 800.000 diperoleh dari jumlah produk yang terjual dikalikan harga jual per unit. Berlaku juga untuk produk B dan C ya. Kemudian untuk produk B-nya 750.000 dan produk C-nya 360.000. Jadi totalnya 1.910.000. Kemudian untuk harga pokok penjualan produk A-nya sebesar 640.000 diperoleh dari jumlah produk yang terjual dikalikan harga pokok produksi per unit. Nah, untuk produk berlaku juga untuk produk B dan C. Kemudian untuk produk B-nya sebesar 550.000 dan produk C-nya sebesar 240.000. Nah, jadi totalnya 1.430.000. Kemudian untuk memperoleh laba kotor, maka kita kurangkan baik itu pada sisi penjumlahan maupun pada jenis produk. Nah, yakni kurangi hasil penjualan dikurangi harga pokok penjualan. Jadi pada bagian jumlah pengurangannya 1.910.000 dikurangi 1.430.000, maka totalnya 480.000. Kemudian untuk produk A 800.000 dikurangi 640.000, hasilnya 160.000. Kemudian lanjut pada produk B 750.000 dikurangi 550.000, hasilnya 200.000. Dan untuk produk C 360.000 dikurangi 240.000, hasilnya 120.000. Nah, jadi laba kotornya itu yakni pada bagian jumlah 480.000, kemudian produk A 160.000 dan produk B 200.000 serta produk C 120.000. Nah, selanjutnya kita masuk pada biaya distribusi. Yang pertama pada bagian fungsi penjualan, yakni untuk produk A-nya 40.000 diperoleh dari tarif alokasi biaya pemasaran dikalikan dengan jumlah produk yang terjual dikalikan harga jual per unit. Perhitungannya berlaku juga untuk produk B dan C ya. Jadi produk B-nya sebesar 37.500, kemudian untuk produk C-nya 18.000. Nah, selanjutnya untuk totalnya yakni 95.500. Kita lanjut pada pergudangan. Nah, untuk produk A
itu 36.000 didapat dari tarif alokasi biaya pemasaran dikali jumlah produk yang terjual dikali berat produk per unit. Berlaku juga untuk produk B dan C dalam perhitungannya. Nah, untuk produk B sebesar 25.000 dan produk C sebesar 14.000 sehingga totalnya menjadi 75.000. Kemudian kita masuk pada pembungkusan dan pengiriman. Nah, untuk produk A sebesar 33.600 itu diperoleh dari tarif alokasi biaya pemasaran dikalikan dengan jumlah produk yang terjual. Berlaku juga untuk produk B dan C ya. Kemudian untuk produk B-nya sebesar 21.000 dan produk C-nya sebesar 8.400 sehingga totalnya menjadi 63.000. Kemudian untuk advertensinya produk A sebesar 28.800 didapat dari tarif alokasi biaya pemasaran dikalikan jumlah produk yang terjual. Nah, sama halnya juga berlaku untuk produk B dan C, yakni produk B sebesar 18.000 dan produk C sebesar 7.200 hingga totalnya jadi 54.000. Kemudian selanjutnya pada kredit dan penagihan. Nah, untuk produk A sebesar 9.600 diperoleh dari tarif alokasi biaya pemasaran dikalikan frekuensi pesanan dari pelanggan. Berlaku juga untuk produk B dan C. Kemudian untuk produk B-nya sebesar 12.000 sedangkan produk C-nya sebesar 7.200. Nah, sehingga totalnya menjadi 28.800. Kemudian yang berikutnya kita masuk pada akuntansi. Untuk produk A-nya sebesar 20.992 diperoleh dari tarif alokasi biaya pemasaran dikalikan dengan frekuensi produk tercantum dalam faktur penjualan. Nah, berlaku juga untuk produk B dan C. Kemudian untuk produk B-nya 18.695 dan produk C-nya 9.512 sehingga hasilnya 49.200. Nah, kemudian penjumlahannya yakni penjumlahan dari biaya distribusi, yakni baik itu di sisi jenis produk maupun sisi jumlah. Nah, jumlahnya yakni 365.500 itu bagian jumlah. Kemudian pada jenis produknya yakni produk A sebesar 168.992 rupiah. Kemudian pada produk B-nya sebesar 132.196 rupiah. Kemudian pada produk C-nya sebesar 64.312 rupiah. Nah, terus kita masuk pada bagian yang terakhir yakni perhitungan laba rugi bersih. Nah, untuk perhitungan laba rugi bersih itu kita lakukan dengan cara laba kotor dikurangi jumlah biaya distribusi. Nah, untuk pada bagian jumlahnya yakni laba kotornya 480.000 dikurangi jumlah pada biaya distribusinya sebesar 365.500 sehingga memperoleh laba sebesar 114.500. Kemudian pada produk A laba kotornya sebesar 160.000, kemudian jumlah biaya distribusinya sebesar 168.992 rupiah. Nah, jadi hasilnya sama dengan 8.992 rupiah. Jadi dia memperoleh rugi. Kemudian pada produk B itu laba kotornya 200.000. Terus untuk jumlah biaya distribusinya sebesar 132.196 rupiah. Jadi memperoleh laba sebesar 67.804 rupiah. Dan untuk produk C
sebesar Rp120.000 untuk laba kotornya, sedangkan untuk jumlah biaya distribusinya sebesar Rp64.312, sehingga memperoleh laba sebesar Rp55.688. Analisis biaya pemasaran menurut daerah pemasaran mempunyai beberapa manfaat. Yang pertama, untuk mengendalikan biaya pemasaran yang terjadi dalam tiap-tiap daerah pemasaran. Yang kedua, untuk mengarahkan pemasaran produk pada daerah-daerah pemasaran yang memberikan laba yang tertinggi. Dalam memilih batas-batas daerah pemasaran, hendaknya diperhatikan faktor-faktor berikut ini. Yang pertama, daerah pemasaran hendaknya tidak terlalu luas, agar tidak terjadi biaya pemasaran yang terlalu tinggi di daerah tertentu, dikompensasi dengan biaya rendah di daerah pemasaran yang lain. Yang ketiga, daerah pemasaran yang dipilih hendaknya menunjukkan potensi pemasaran. Berikut ini ada salah satu contoh analisis biaya pemasaran menurut daerah pemasaran. PT El Sari menjual satu jenis produk di dua daerah pemasaran, yaitu daerah Jawa Barat dan Jawa Timur. Biaya pemasaran yang dikeluarkan dalam bulan Juli 2021 disajikan sebagai berikut. Biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran dan dasar alokasi. Fungsi pemasaran, penjualan 57.600, dasar alokasi biaya, hasil penjualan. Pergudangan 30.600, dasar alokasi biaya, berat produk yang terjual. Pembungkusan dan pengiriman 25.600, dasar alokasi biaya, unit produk yang terjual. Advertensi 54.400, dasar alokasi biaya, unit produk yang terjual. Kredit dan penagihan 9.840, dasar alokasi biaya, frekuensi pesanan dari langganan. Akuntansi pemasaran 27.840, dasar alokasi biaya, frekuensi produk tercantum dalam faktur penjualan. Jadi, jumlah seluruhnya yaitu Rp205.880. Untuk data dasar alokasi, harga jual per unit di Jawa Timur Rp12 dan di Jawa Barat Rp12. Harga pokok produksi per unit di Jawa Timur Rp8, di Jawa Barat Rp8. Berat produk per unit 2,25 kg di Jawa Timur dan 2,25 kg di Jawa Barat. Frekuensi produk tercantum dalam faktur penjualan di Jawa Timur 4.000 dan di Jawa Barat 2.400. Frekuensi jumlah dari pelanggan di Jawa Timur 1.800 dan di Jawa Barat 600. Jumlah produk yang terjual di Jawa Timur 55.000 unit dan di Jawa Barat 25.000 unit. Untuk tarif alokasi biaya pemasaran, penjualan jumlah biaya 57.600 dan jumlah dasar alokasi 960.000 yang didapat dari jumlah produk yang terjual di Jawa Timur yaitu sebanyak 55.000 unit dikali dengan harga jual per unit di Jawa Timur Rp12, hasilnya 660.000, dijumlahkan dengan jumlah produk yang terjual di Jawa Barat yaitu 25.000 unit dikali dengan harga jual per unit di Jawa Barat Rp12, sehingga 660.000 ditambah dengan 300.000 hasilnya 960.000. Untuk tarif alokasi biaya pemasaran, di situ sudah ada keterangannya 1 dibagi 2 atau jumlah biaya dibagi jumlah dasar alokasi, sehingga hasilnya 6%. Untuk pergudangan, jumlah biaya 30.600, jumlah dasar alokasi
180.000 kg yang didapat dari jumlah produk yang terjual di Jawa Timur sebanyak 55.000 unit dikali dengan 2,25 kg hasilnya 123.750 kg ditambah dengan jumlah produk yang terjual di Jawa Barat sebanyak 25.000 unit dikali dengan 2,25 kg hasilnya 56.250 kg sehingga 123.750 kg dijumlahkan dengan 56.250 kg hasilnya 180.000 kg. Tarif alokasi biaya pemasaran pergudangan yaitu Rp0,17. Untuk pembungkusan dan pengiriman, jumlah biaya Rp25.600 dan karena pembungkusan dan pengiriman itu dasar alokasi biayanya dari unit produk yang terjual, sehingga jumlah dasar alokasi kita ambil dari jumlah produk yang terjual, yaitu 55.000 unit ditambah dengan 25.000 unit, hasilnya 80.000 unit. Untuk tarif alokasi biaya pemasarannya Rp0,32. Untuk advertensi, jumlah biaya 54.400 dan jumlah dasar alokasi sama dengan pembungkusan dan pengiriman, yaitu karena dasar alokasi biayanya dari unit produk yang terjual, sehingga jumlah produk yang terjual dijumlahkan dari 55.000 unit ditambah dengan 25.000 unit, hasilnya 80.000 unit. Tarif alokasi biaya pemasaran Rp0,67. Untuk kredit dan penagihan, jumlah biaya 9.840, jumlah dasar alokasi karena dasar alokasi biaya kredit dan penagihan itu dari frekuensi pesanan dari langganan, sehingga frekuensi pesanan dari langganan dijumlahkan yaitu 1.800 ditambah 600, hasilnya 2.400. Tarif alokasi biaya pemasaran yaitu Rp4,10. Untuk akuntansi pemasaran, jumlah biaya 27.840 dan karena dasar alokasi biaya dari frekuensi produk tercantum dalam faktur penjualan, sehingga frekuensi produk tercantum dalam faktur penjualan itu kita jumlahkan 4.000 ditambah dengan 2.400, hasilnya 6.400. Dan untuk tarif alokasi biaya pemasaran yaitu Rp4,35. Laporan laba rugi menurut daerah pemasaran untuk PT Elsari pada bulan Juli 2021. Yang pertama, hasil penjualan sejumlah 960.000 yang merupakan hasil dari Jawa Timur 660.000, hasil dari 55.000 dikali Rp12 dan Jawa Barat Rp300, hasil dari 25.000 dikali Rp12. Untuk harga pokok penjualan sejumlah 640.000 terdiri dari Jawa Timur 440.000, hasil dari 55.000 dikali Rp8 dan Jawa Barat 200.000, hasil dari 25.000 dikali Rp8, sehingga didapat laba kotor sejumlah 320.000 yang terdiri dari Jawa Timur 220.000 dan Jawa Barat 100.000. Untuk biaya distribusi sejumlah 57.000 terdiri dari Jawa Timur 39.600, hasil dari 6% dikali 660.000 dan Jawa Barat 18.000, hasil dari 6% dikali 300.000.
Untuk pergudangan sejumlah 30.600 terdiri dari Jawa Timur 21.000 sekian yang didapat dari 0,17 rupiah dikali 55.000 dikali 2,25 kilo, dan Jawa Barat 9.500 sekian yang didapat dari 0,17 rupiah dikali 25.000 dikali 2,25 kilogram. Untuk pembungkusan dan pengiriman sejumlah 25.600 terdiri dari Jawa Timur 17.600 yang merupakan hasil dari 0,32 rupiah dikali 55.000, dan Jawa Barat 8.000 hasil dari 0,32 rupiah dikali 25.000. Untuk advertensi sejumlah 54.400 yang terdiri dari Jawa Timur 37.400 yang merupakan hasil dari 0,67 rupiah dikali 55.000, dan Jawa Barat sejumlah 17.000 yang merupakan hasil dari 0,67 rupiah dikali 25.000, dan kredit serta penagihan sejumlah 9.840 rupiah yang terdiri dari Jawa Timur 7.000 sekian yang merupakan hasil dari 4,10 rupiah dikali 1.800, dan Jawa Barat yaitu 2.460 rupiah yang didapat dari 4,10 rupiah dikali 600. Untuk akuntansi pemasaran sejumlah 27.840 rupiah yang terdiri dari Jawa Timur 17.400 yang merupakan hasil dari 4,35 rupiah dikali 4.000, dan Jawa Barat 10 rupiah, sekian yang didapat dari 4,35 rupiah dikali 2.400 sehingga didapat jumlah untuk keseluruhannya yaitu 205.880 rupiah yang terdiri dari Jawa Timur 140.000 sekian dan Jawa Barat 65.000 sekian, sehingga didapat laba bersih untuk seluruhnya 114 sekian, dari Jawa Timur 79.000 sekian dan Jawa Barat 34.000 sekian. Analisis biaya pemasaran menurut besar pesanan. Sebagian besar pesanan atau order size yang diterima dari pelanggan menyebabkan perusahaan mengeluarkan biaya yang jumlahnya lebih besar dari laba kotor yang diperoleh. Maka dari itu, perusahaan harus menentukan jumlah nilai rupiah atau kuantitas minimum untuk setiap kali pesanan, sehingga dapat mengurangi jumlah transaksi penjualan dan menaikkan laba. Contohnya yaitu PT Eliona melakukan studi mengenai kemampuan masing-masing jenis produk yang dijualnya dalam menghasilkan laba dan kemampuan masing-masing golongan besarnya pesanan atau order size class dalam menghasilkan laba. Lanjutannya yaitu ada data penjualan per jenis produk dan biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran. Yang pertama, data penjualan per jenis produk. Jenis produknya ada A, B, dan C. Untuk produk A, beratnya 1 kilo, jumlah produk yang terjual 100.000 unit, harga pokoknya 2,5, harga jualnya 5, total harga pokok penjualan 250.000. Untuk produk B, beratnya 5 kilo, jumlah produk yang terjual 80.000 unit, harga pokoknya
5. Harga jualnya 8, total harga pokok penjualan 400.000. Untuk produk C, beratnya 3 kilo, jumlah produk yang terjual 200.000 unit, harga pokoknya 1,1, harga jual per unitnya 2, total harga pokok penjualan 220.000. Yang selanjutnya yaitu biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran. Ada gaji salesman 33.000, komisi penjualan 77.000, biaya perjalanan salesman 24.750, biaya kantor bagian penjualan 82.500, biaya kredit dan penagihan 14.850, biaya pembungkusan dan pengiriman 33.000, biaya pergudangan 22.000, biaya advertensi 120.000, biaya akuntansi pemasaran 49.500, biaya administrasi umum pemasaran 90.000. Jadi total secara keseluruhannya untuk biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran yaitu 546.600. Selanjutnya yaitu ada penjualan menurut order size. Besarnya pesanan di bawah 50, jumlah pelanggannya 1000, jumlah pesanannya 7000, jumlah unit yang dijual untuk produk A 7.280, produk B 5.580, dan produk C 10.750. Hasil penjualan untuk produk A 36.400, produk B 44.640, dan produk C 21.500. Jumlahnya yaitu 102.540. Besarnya pesanan 50 sampai 200. Jumlah pelanggannya 400, jumlah pesanannya 4.000, jumlah unit yang dijual untuk produk A 19.930, produk B 16.125, dan produk C 39.720. Hasil penjualan untuk produk A 99.650, produk B 129.000, dan produk C 79.440. Jumlahnya yaitu 308.090. Besarnya pesanan 200 sampai 400, jumlah pelanggannya 200, jumlah pesanannya 2000. Jumlah unit yang dijual untuk produk A 39.860, produk B 32.250, dan produk C 79.440. Hasil penjualan untuk produk A 199.300, produk B 258.000, dan produk C 158.880. Jumlahnya yaitu 616.180. Besarnya pesanan untuk di atas 400, jumlah pelanggannya 50, jumlah pesanannya 1000. Jumlah unit yang dijual untuk produk A 32.930, produk B 26.045, dan produk C 70.090. Hasil penjualan untuk produk A 164.650, produk B 208.360, dan produk C 140.180. Jumlahnya yaitu 513.190. Jumlah keseluruhan jumlah pelanggan yaitu 1.650, jumlah keseluruhan pesanan 14.000, jumlah keseluruhan unit yang dijual untuk produk A 100.000, produk B 80.000, dan produk C 200.000. Jumlah keseluruhan hasil penjualan untuk produk A 500.000, produk B 640.000, dan produk C 400.000. Jumlah keseluruhan dari total keseluruhan yaitu 1.540.000. Tadi kan jumlah pelanggannya 1.650, itu secara keseluruhan. Untuk secara per jenis produk yaitu produk A 550, produk B 600, dan produk C 500. Yang selanjutnya tadi analisis biaya menurut jenis produk. Di sini ada laporan laba rugi menurut jenis produk dari PT Eliona.
Hasil penjualannya 1.540.000 untuk produk A 500, produk B 640 dan produk C 400.000. Harga pokok penjualan totalnya 870.000 untuk produk A 250.000, produk B 400.000 dan produk C 220.000. Jadi laba kotornya totalnya 670.000. Untuk produk A-nya sendiri 250.000, produk B-nya 240.000 dan produk C-nya 180.000. Biaya distribusi gaji salesman totalnya 33.000 untuk produk A 10.560, produk B 14.850 dan produk C 7.590. Komisi penjualan jumlahnya 77.000 untuk produk A 25.000, produk B 32.000 dan produk C 20.000. Biaya penjualan salesman jumlahnya 24.750 untuk produk A, 8.250 produk B dan produk C sama. Biaya kantor bagian penjualan totalnya 82.500 untuk produk A 27.500, produk B dan C juga sama. Biaya kredit dan penagihan totalnya 14.850 untuk produk A 4.752, produk B 6.237 dan produk C 3.861. Biaya pembungkusan dan pengiriman totalnya 33.000 untuk produk A 3.000, untuk produk B 11.999 dan produk C 18.001. Biaya pergudangan totalnya 22.000 untuk produk A 2.000, produk B 7.999 dan produk C 12.001. Biaya advertensi 120.000 untuk produk A 40.000, produk C dan produk B sama. Biaya akuntansi pemasaran 49.500 untuk produk A 15.840, produk B 20.790 dan produk C 12.870. Biaya administrasi dan umum pemasaran jumlahnya 90.000 untuk produk A, B dan C masing-masing 30.000. Jumlah biaya pemasaran yaitu 546.600. Untuk produk A sendiri 166.902, produk B 199.625 dan produk C 180.073. Laba rugi atau bersih totalnya semuanya 123.400 untuk produk A 83.098, produk B 40.375 dan produk C 73. Untuk slide selanjutnya yaitu alokasi biaya gaji wiraniaga. Hasil penjualan produk A 500.000, produk B 640.000 dan produk C 400.000. Jumlah pelanggan produk A 550.000, produk B 600.000, produk C 500.000. Dasar alokasi untuk jumlahnya 859 juta, produk A 275.550.000, produk B 384 juta dan produk C 200 juta. Untuk presentasi jumlahnya 100%, produk A 32%, produk B 45% dan produk C 23%. Alokasi gaji salesman jumlahnya 33.000, produk A 10.560 rupiah, produk B 14.850 rupiah dan produk C 7.590 rupiah. Selanjutnya ada alokasi biaya fungsi kredit dan penagihan dan fungsi akuntansi pemasaran. Hasil penjualan atau dasar alokasi jumlahnya 1.540.000, produk A 500.000, produk B 640.000 dan produk C 400.000. Presentase jumlahnya 100%, produk A 32%, produk B 42% dan produk C 26%. Alokasi biaya fungsi kredit dan penagihan jumlahnya 14.850 rupiah, produk A 4.752 rupiah, produk B 6.237 rupiah dan produk C 3.861 rupiah.
Selanjutnya ada alokasi biaya fungsi pembukuan dan pembuatan faktur, jumlahnya 49.000, produk A 15.840 rupiah, produk B 20.790 rupiah, dan produk C 12.870 rupiah. Selanjutnya ada alokasi biaya fungsi pergudangan dan fungsi pembungkusan dan pengiriman. Di sini ada berat produk per unit, produk A 1 kg, produk B 5 kg, dan produk C 3 kg. Jumlah produk yang terjual, produk A 100.000 unit, produk B 80.000 unit, dan produk C 200.000 unit. Dasar alokasi jumlahnya 1.000 unit, produk A 1.000 kg, produk B 400.000 kg, dan produk C 600.000 kg. Untuk persentase jumlahnya 100%, produk A 9,9%, produk B 36,36%, dan produk C 54,55%. Untuk alokasi biaya fungsi pembungkusan dan pengiriman jumlahnya 33.000, produk A 3.000, produk B 11.959, dan produk C 18.001 rupiah. Untuk alokasi biaya fungsi pergudangan jumlahnya 22.000, produk A 2.000, produk B 7.999, dan produk C 12.001 rupiah. Selanjutnya yaitu analisis biaya pemasaran menurut besarnya pesanan atau laporan laba rugi menurut besarnya pesanan. Di sini ada besaran pesanan atau order size dengan hasil penjualan jumlahnya 1.540.000 rupiah, di bawah 50 102.540 rupiah, 50 sampai 200 308 90 rupiah, 200 sampai 400 616.180 rupiah, di atas 400 513.190 rupiah. Harga pokok penjualan jumlahnya 870.000 rupiah, di bawah 50 57.925 rupiah, 50 sampai 200 174 142 rupiah, 200 sampai 400 348 284 rupiah, di atas 400 289 649 rupiah. Bisa dilihat di layar hasil dari laba bruto dengan jumlah 670.000, di bawah 50 44.615 rupiah, 50 sampai 200 133.948 rupiah, 200 sampai 400 267.896 rupiah, dan di atas 400 223.541 rupiah. Di sini biaya distribusi, gaji wiraniaga bisa dilihat di layar, komisi penjualan, biaya perjalanan wiraniaga, dan lain-lain, semuanya ada tertera di layar, bisa dilihat langsung di layar. Dan selanjutnya jumlah biaya pemasaran dengan total jumlahnya 546.600, di bawah 50 173.449 rupiah, 50 sampai 200 140.603 rupiah, di atas 200 sampai 400 133.931 rupiah, di atas 400 98.596 rupiah. Dan hasil laba atau rugi bersih yaitu jumlahnya 123.400 rupiah, di bawah 50 6.655, 200 sampai 400 133.965 rupiah,
dan di atas 124.945 rupiah. Slide selanjutnya yaitu alokasi biaya gaji wiraniaga dengan besar order di bawah 50, hasil penjualan Rp102.540 dengan jumlah langganan 1.000, dasar alokasi Rp102.540.000, alokasi gaji salesman Rp8.910, untuk 50-200 Rp308.090, jumlah langganan 400, dasar alokasi Rp123.236.000, alokasi gaji salesman Rp10.890, untuk 200-400 hasil penjualan Rp616.180, jumlah langganan 200, dasar alokasi Rp123.236.000, alokasi gaji salesman Rp10.890, di atas 400 hasil penjualan Rp513.190, jumlah langganan 50, dasar alokasi Rp25.659.500, alokasi gaji salesman Rp2.310. Untuk hasil dari jumlah alokasi, dasar alokasi yaitu Rp374.659.000, alokasi gaji salesman Rp33.000. Yaitu selanjutnya ada alokasi biaya perjalanan wiraniaga, biaya kantor bagian penjualan, biaya kredit dan penagihan. Dengan besar order di bawah 50, jumlahnya 1.000, persennya 61, biaya perjalanan wiraniaga Rp15.098, biaya kantor penjualan Rp50.325, dan biaya kredit dan penagihan Rp9.059. 50-200 dengan jumlah 400, persennya 25, biaya perjalanan wiraniaga Rp5.940, biaya kantor penjualan Rp19.800, biaya kredit dan penagihan Rp3.564. 200-400 dengan jumlah 200, persennya 12, biaya perjalanan wiraniaga Rp2.970, biaya kredit, biaya kantor penjualan Rp9.900, biaya kredit dan penagihan Rp1.782, di atas 400, jumlahnya 50.000, persennya 3, biaya perjalanan wiraniaga Rp742, biaya kantor penjualan Rp2.475, biaya kredit dan penagihan Rp445. Hasil dari jumlahnya yaitu Rp1.650, persennya 100, biaya perjalanan wiraniaga Rp24.150, biaya kantor penjualan Rp82.500, dan biaya kredit dan penjualan Rp14.850. Selanjutnya yaitu alokasi biaya pembungkusan dan pengiriman dan biaya fungsi perdagangan. Dengan besar order di bawah 50, jumlah pesanan 7.000, angka penimbang 1, dasar alokasi 7.000, persennya 14, alokasi biaya pembungkusan dan pengiriman Rp4.620, alokasi biaya perdagangan 3.000. 50-200 dengan jumlah pesanan 4.000, angka
penimbang 4, dasar alokasi 16.000, persennya 33, alokasi biaya pembungkusan dan pengiriman Rp10.890, alokasi biaya perdagangan Rp7.260, 200 sampai 400 dengan jumlah pesanan 2.000, angka penimbang 8, dasar alokasi 16.000, persennya 33, alokasi biaya pembungkusan dan pengiriman Rp10.890, dan alokasi biaya perdagangan Rp7.260. Dengan besar order di atas 400 dengan jumlah pesanan 1.000, angka penimbang 10, dasar alokasi 10.000 dengan pesernya 20, alokasi biaya pembungkusan dan pengiriman Rp6.600, alokasi biaya perdagangan Rp4.400. Dengan hasil dari dasar alokasi yaitu 49.000 dengan persennya 100, alokasi biaya pembungkusan dan pengiriman 33.000, alokasi biaya perdagangan 22.000. Slide selanjutnya yaitu alokasi biaya akuntansi dan pemasaran. Dengan besar order di bawah 50, jumlah pesanan 7.000, persentase 50, alokasi biaya. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.